Kapan kau pernah menyaksikan Tuhan? Baru, aku tidak pernah melihatnya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kapan dadi saksi ini? Kapan kon ketemu? Gitu. Dan saya bersaksi, wah enak nih ngomong, Nabi Muhammad utusan Allah. Kapan kon ketemu Nabi Muhammad? Karena orang menyaksikan itu berarti sudah mati. Kita harus mengedepankan ilmu sebelum akal. Makanya harus gunakan ilmu sebagai pedoman. Jangan menggunakan akal-akalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat dan ditunjukkan pada jalan kebenaran. Amin. Nah, di video kali ini saya akan memutar suatu video dan membahas tentang apa yang disampaikan dalam video tersebut. Yakni video dari seorang kiai yang banyak pengikutnya, yang cerdas dan sangat toleran. Bahkan cara penyampaian beliau tidak ingin menyalahkan siapapun. Perbedaan itu biasa. Tapi sebenarnya kata-kata beliau halus dan lembut, tapi benar-benar menjatuhkan orang lain, para ulama, para ajaran-ajaran yang telah diterima oleh umumnya orang Islam dengan pemikiran-pemikiran beliau. Ya, bisa dianggap beliau ini revolusioner atau apa. Namun yang beliau sampaikan sebenarnya itu hal-hal bukan suatu yang baru. Jika Anda sering membaca atau melihat, karena bidang keilmuan itu banyak ya. Jika Anda fokus dalam suatu bidang, Anda tidak akan mungkin menguasai seluruh bidang yang lain. Apa yang beliau sampaikan terkadang itu sudah disebutkan oleh para orientalis barat, atau yang beliau sampaikan masalah tasawuf atau ajaran apa, itu sudah ada dalam kitab-kitab. Tapi karena pengikutnya baru mendengar, nah seakan-akan mereka, oh ternyata begini, hebat Buya Syakur. Nah sebenarnya apa yang beliau sampaikan itu semua yang saya tahu, kebanyakan ya sudah biasa dari pihak-pihak yang menyerang ajaran Islam, itu sudah disampaikan. Nah salah satunya ini adalah hal paling mendasar dalam Islam. Dan beliau, Buya Syakur, salah mengartikan. Makanya ini saya sampaikan karena ini hal yang dasar. Kenapa kok Buya Syakur memaparkan demikian? Nyeleneh, aneh, tidak wajar. Kalau orang yang secerdas Buya Syakur, hal ini saja tidak tahu. Dan ini masalah kalimat syahadat, makanya ini penting. Mari kita dengar pernyataan beliau. Ini kita menduga asyhadu an la ilaha illallah itu, kita menduga bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang Indonesia menduga bahwa asyhadu itu aku bersaksi. Lu semua nanya kepadamu, Pak Edi, Pak Rahmat, kapan kau pernah menyaksikan Tuhan? Baru, aku tidak pernah melihatnya, tapi aku mengabdi kepadanya. Aku tidak pernah melihatnya, tapi aku mencintainya. Aku tidak pernah menyaksikannya. Siapa yang menyaksikan Tuhan? Ini kan persoalan. Jadi sesungguhnya asyhadu itu bukan aku bersaksi. Sejak kapan kau menyaksikan Tuhan? Ini persoalan mendasar. Beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ini yang diketahui oleh orang banyak di Indonesia. Pertanyaan beliau, apakah Anda pernah menyaksikan? Pernah menyaksikan Allah? Pernah melihat Allah? Pertanyaan serupa pernah terjadi pada
salah satu famili saya, dia bercerita bertemu dengan orang-orang yang seperti Buya Syakur ini. Pertanyaan yang menjebak dan mengecoh orang lain, seakan-akan benar padahal sangat-sangat salah. Ditanya tentang arti asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kemudian orang itu bertanya pada famili saya ini. Nah, kebetulan itu di salah satu transportasi ya, alat transportasi, duduk bersama. Ditanyakan, artinya apa? Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Apakah kamu menyaksikan sendiri bahwa Allah itu ada, Allah itu Tuhan? Nah, ini sebenarnya tidak masuk. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya aku mengakui, aku memantapkan diri, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Begitu maksudnya. Kesadaran dalam diri kita, keyakinan yang mantap, dan pengakuan dari diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah akidah dasar orang Islam yang menjadi pondasi dalam agama. Sehingga amal-amal soleh harus semuanya bertumpu pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Ini adalah pondasinya. Jika tidak ada pondasi ini, maka amal-amal soleh sebaik apapun tidak akan terbangun, akan runtuh, tidak diterima artinya dalam Islam. Maka ini adalah pondasi pertama yang kokoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya seperti yang barusan saya katakan, itu pengakuan. Aku mengakui, aku meyakini, aku memantapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya tidak boleh bertuhankan pada selain Allah, menyembah. Artinya ya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang disembah sebagai pencipta. Ini adalah pelajaran dasar. Nah, ini saya ambil dari KBBI ya. Apa sih artinya bersaksi? Kita lihat. Arti maksud dari kata bersaksi adalah menyatakan, mengakui dengan sesungguhnya. Jadi mana asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, artinya aku menyatakan dengan sungguh-sungguh dan aku mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Aku menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jika ini mau dikatakan bersaksi, menyaksikan, melihat, sahabat pun tidak pernah melihat Nabi Muhammad itu diangkat jadi utusan oleh Allah. Mana ada sahabat yang melihat? Ya, kalau Nabi Muhammadnya melihat, tapi untuk sebagai utusan, para sahabatnya tidak melihat. Apakah pernah sahabat melihat Nabi Rasulullah diangkat jadi utusan oleh Allah langsung? Tidak. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai utusan dan ajaran-ajaran dalam Islam melalui mukjizat, yang dimana mukjizat ini dibawa oleh utusan dan bukti-bukti sebagai utusan, beliau diterima oleh para sahabat sebagai utusan. Dan kita semua meyakini, memantapkan diri, mengakui tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Itu artinya. Nah, dalam kitab juga disebutkan asyhadu alla ilaha illallah ay uqirru wa udhinu. Uqirru wa udhinu bi annahu la ma'budu bihaqqin mumkinin illallah. Artinya pengakuan, aku mengakui dan aku memantapkan diri bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Makanya akal itu jangan dikedepankan sebelum ilmu. Ilmu dulu kita ketahui, baru kita menggunakan akal. Jangan terburu-buru menggunakan akal kita tanpa pengetahuan ilmu. Seperti ini, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ditanyakan, pernah menyaksikan? Loh, bersaksi artinya bukan menyaksikan, bukan melihat, tapi pengakuan, pernyataan diri dengan sungguh-sungguh. Itu bersaksi yang dimaksud dalam syahadat.
Jadi penggiringan arti makna yang sesungguhnya kepada sesuatu yang salah, seakan-akan menjadi benar yang salah tersebut, ini berbahaya seperti itu. Nah, ini mendasar, bukan sesuatu yang mendalam, tidak. Kita harus mengedepankan ilmu sebelum akal. Agama bukan masalah akal-akalan. Al-ilmu nurun, kata Rasulullah. Ilmu itu cahaya. Maka cahaya itu gunakan. Kemudian akal ini berjalan menggunakan cahaya tersebut. Jangan Anda menggunakan akal tanpa keilmuan. Seperti ini. Boro-boro mau mengartikan, apakah pernah menyaksikan Allah? Karena salah mengartikan bersaksi. Salah mengartikan syahadat. Artinya bersaksi, menyatakan dengan sungguh-sungguh dan mengakui. Makanya harus gunakan ilmu sebagai pedoman. Jangan menggunakan akal-akalan. Seakan-akan benar karena tidak mau menyalahkan orang lain. Jadi bermodalkan seakan-akan dia orang yang tidak mau menyalahkan orang lain dan kemudian otomatis menjadi benar, tidak. Toh ya saya juga ini apa yang saya sampaikan menurut apa yang saya temukan. Dan memang artinya seperti itu. Ini soalnya masalah akidah. Jadi bisa dipahami. Demikian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.